محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, kajian kitab At-Tauhid alladzi haqqullah 'alal ibad, yaitu kita mengkaji salah satu disiplin ilmu yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu tentang tauhid kepada Allah. Pembahasan kita masih pada bab yang kelima. Betul ya ibu-ibu ya? Betul tidak? Poin keberapa? Berarti sekarang yang 13 atau 14? 13. Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang 13 dari pelajaran yang bisa diambil dari bab yang kelima. Poin yang ke-13. Yaitu Ats-Tsalisatu Asyara. Poin yang ke-13, masrifuz zakah. Salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir. Zakat bedakan ya Bu ya, zakat fitr sama zakat mal. Saya mau tanya dulu. Yang betul tuh zakat fitrah atau zakat fitri? Hah? Ayo Bu. Fitrah atau fitri? Hah? Fitrah atau fitri? Ikhtilaf ibu-ibu. Yang betul itu zakatul fitri, bukan fitrah. Fitrah itu ya fitrah manusia. Fitr itu artinya makan Bu, makan di pagi hari. Itu namanya fitr. Sebagaimana Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali makan. Id itu artinya kembali. Al-Fitr makan di pagi hari. Kalau sudah Idul Fitri boleh makan pagi hari enggak? Boleh. Kecuali ibu-ibu yang mau makan. Maka yang betul itu zakatul fitri. Zakatul fitr itu mereka yang menerima itu lebih ke arah fakir dan miskin. Ya, mereka fakir dan miskin. Tapi kalau ibu buka surat At-Taubah ayat yang ke-60, itu disebutkan 8 golongan, itu lebih ke arah zakat mal, Bu. Saya bacakan ayatnya ya. Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat berapa, Bu? Surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat yang ke-9 dari Al-Quran, betul tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini yang pertama. Orang-orang miskin. Jadi fakir dan miskin itu beda. Jangan kayak orang Indonesia itu digabung semua. Tamak orang Indonesia itu. Ustadz, saya fakir miskin Ustadz. Pilih salah satu. Kalau nggak fakir ya miskin. Ustadz, mana yang tinggi derajatnya itu? Fakir atau miskin? Ya miskin yang tinggi derajatnya. Yang fakir ya di bawah. Yang pertama fakir. Yang kedua ya miskin.
Yang ketiga, amil zakat. Itu boleh diberikan zakat. Jadi para ulama mengatakan ayat ini juga bisa dimasukkan ke dalam zakat al-fitr. Ya, zakatul fitri. Namun umumnya ayat ini tuh disebutkan terkait masalah zakat mal. Karena apa? Karena harta itu, karena disebutkan di sini ya. Apa yang menyebabkan para ulama menyebutkan ini adalah zakat harta atau zakat mal? Yaitu ketika mereka menyebutkan salah satu golongannya adalah mereka-mereka yang membebaskan diri untuk membayar hutang. Hutang itu boleh bayar pakai beras nggak? Ibu ngutangin orang, terus orang bayarnya pakai beras, mau nggak? Saya ngutang sama ibu 1 juta. Bu, saya ganti uangnya ya, pakai beras. Ibu mau? Mau nggak? Jadi fakir, miskin, amil zakat, kemudian mereka-mereka yang dilunakkan hatinya, yaitu orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Makanya dahulu di zaman Nabi itu memberikan harta rampasan perang itu lebih banyak kepada orang baru masuk Islam daripada yang sudah lama masuk Islam. Kenapa demikian? Supaya mereka itu tidak keluar lagi dari Islam. Kan permasalahan utama orang masuk Islam itu adalah permasalahan ekonomi. Ibu tahu banyak cerita-cerita yang saya dapatin dari mereka yang masuk Islam. Itu secara ekonomi di stop sama keluarganya. Bapaknya menyetop uangnya segala macam. Jadi dia disuruh keluar dari rumahnya ya. Disuruh pergi, kalau kamu tidak mau masuk lagi ke dalam agama kita, yaudah kamu keluar, kamu bukan anak kami. Diusir dari rumahnya. Nah itu salah satu anunya itu ekonomi. Kesulitan yang mereka hadapi itu adalah masalah ekonomi. Makanya perlu kita itu memberikan kepada mereka. Ya bila perlu kasih uang nih kamu usaha, supaya mereka itu menjadi ya orang-orang yang bertahan di atas keimanannya. Kemudian berikutnya kata Allah, yaitu untuk orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya atau hamba sahaya. Di zaman sekarang itu tidak ada hamba sahaya, Bu. Jadi asisten rumah tangga itu bukan hamba sahaya. Karena banyak orang yang mengira asisten rumah tangga itu dikira hamba sahaya, itu beda. Hamba sahaya itu lahir dari peperangan, dari tawanan yang tidak bisa membebaskan atau menebus dirinya, memberikan uang tebusan karena ditawan, maka dia statusnya nanti menjadi hamba sahaya. Dan bedanya hamba sahaya laki-laki sama perempuan, ini perlu dicatat. Kalau laki-laki hamba sahayanya, tuannya perempuan tidak boleh digauli sama hamba sahaya laki-laki tersebut. Tapi kalau hamba sahayanya perempuan, tuan laki-laki boleh menggaulinya. Kalau hamba sahaya tersebut hamil lalu melahirkan, maka status anaknya merdeka. Paham nggak? Paham tidak? Nggak paham ya sudah, Mas. Hah? Nih, ya Bu, ya. Ini penting ya. Jangan sampai salah ya. Perang nih, perang kan? Terus ada tawanan. Tawanan itu 2. Laki, ya kalau ibu udah bisa tahu laki-laki lanang gitu ya. Sama perempuan. Nah, apa perempuan ini? Mereka itu ada 2 pilihan. 1, ditebus diri pakai uang. Kalau nggak bisa, masuk yang kedua, jadi budak. Paham sampai sini? Paham nggak? Ya. Paham ya? Nah, kalau statusnya jadi budak, mereka itu boleh dijual. Misalkan saya punya budak nih, ya ibu datang ke saya, Ustaz ada budak nggak? Ada nih, saya jual. Ya, boleh. Nah, ketika kita membeli budak, misalkan beli budak laki-laki,
maka tuan perempuan itu tidak boleh ya digauli oleh budak laki-laki. Ini hukumnya tidak boleh. Boleh tidak boleh. Tapi kalau tuan laki-laki menggauli budak perempuan, ini hukumnya apa? Boleh. Ini tidak boleh. Ketika perempuan ini hamil, melahirkan, lahirlah anaknya. Nah, anaknya ini statusnya apa? Non budak. Tidak ikut ibunya, tapi ikut bapak. Paham ya? Hah? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Makanya kalau katakan bahwasanya jagalah kemaluan kalian dari pertama, kecuali dari istri-istri kalian dan budak-budak wanita kalian. Jadi tidak perlu nikah, tidak perlu pakai nikah, langsung digauli. Paham tidak? Itulah bedanya istri sama budak. Paham tidak? Paham ya? Tapi ibunya tetap budak ya Ustaz. Ibunya tetap budak. Anaknya aja yang enggak. Iya, ibu pernah dengar dalam hadis Muslim, dalam hadis Jibril, Nabi mengatakan apa? Wa antalidal amatu rabbataha. Dan di antara tanda-tanda kiamat, seorang budak melahirkan tuan-tuannya. Jadi dia anaknya ini statusnya jadi tuan. Meskipun dari Nabi dia, padahal ini kan anaknya dia kan. Ketika dia melahirkan, status anak ini bukan sebagai anaknya, tapi sebagai tuannya. Di dosa besar, Bu. Ya beda kan, sudah tak bilang tadi ART, ya. ART sama budak beda. Ya, apa kalau bahasa saya itu not same, Bu. Ya. Ya, tidak sama. Budak ini lahir dari peperang. ART ini, Bu, perjanjian kerja. Benar tidak? Tidak sama dong. Makanya kesalahan kita kita suka mengatakan asisten rumah tangga itu seperti budak. Nah, bukan. Ya salah. Maka ketika dia menggauli ART-nya, berarti itu termasuk perbuatan. Iya. Paham? Paham tidak? Ngertos ya? Iya. Tahun depan saya tanya lagi. Sampai mana kita ini? Oh, sampai hamba saya ya. Hamba saya yang ingin membebaskan dirinya itu boleh diberikan zakat. Kemudian orang-orang yang berhutang, yang punya hutang banyak itu boleh. Ibu punya zakat mal nih sekarang nih. Ada teman ibu datang, dia itu apa? Punya hutang banyak misalkan, ibu punya zakat mal, ibu kasih aja untuk bayar hutang. Ya. Ibu kasih aja. Kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang-orang yang diberikan apa? Zakat. Dan yang terakhir kata Allah Ta'ala wa ibnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan ini Bu, itu banyak. Tapi para ulama mereka sepakat, ya bukan sepakat sih, paling banyak itu ketika menyebutkan ibnu sabil. Ibu kan cari misalkan, Ustaz, boleh gak kita kasih zakat kepada Ustaz? Boleh gak kasih zakat kepada ini? Mereka masuk dalam kategori ibnu sabil, yaitu para penuntut ilmu, para dai, dan yang berjuang di jalan Allah Ta'ala dalam dakwah. Ibu bayangkan, ibu kasih ke mereka ini penuntut ilmu,
Dia belajar ilmu agama, jadi ustaz, dia dakwah Bu, pahalanya untuk ibu-ibu. Semakin dia sering dakwah, banyak yang ikut dia, pahalanya ngalir gitu. Ya, kita kan suka cari pahala jariah tuh, ya dong? Cari pahala jariah. Nah, salah satu caranya ibu infakkan kepada mereka-mereka. Masuk fakir, fakir miskin. Tergantung anunya. Kalau dibilang apakah dia mengalir terus, tergantung ibu ngasihnya dalam bentuk apa dulu. Ya. Kalau ibu hanya memberikannya putus, ya, maka ya pahalanya ya sampai di situ saja. Tapi kalau ibu mengambil anak yatim, nih sekolahkan kau, sekolah, ya kamu sekolah yang baik, yang benar, jadi orang. Memang sudah jadi orang sebenarnya, ya. Maksudnya jadi orang baik, ya. Sekolahkan agama, jadi orang, dia jadi orang baik, kemudian belajar ilmu agama, hafal Quran segala macam. Maka yang menyekolahkan dia itu dapat pahala selama dia terus mengamalkan hal itu. Dia terus dapat. Bisa dipahami ya? Ya. Itu masuk ke dalam kategori nanti menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim. Tapi kan sering saya sebutkan, menyantuni anak yatim itu bukan hanya berupa harta. Tapi yang paling utama itu adalah bentuk apa? Asy-syafaqah wa rifqah. Itu dalam bentuk kasih sayang. Itu penting. Ya. Ibu berbagi kasih sayang kepada orang yang ibu tidak kenal. Sementara ibu punya anak, salah satu masalahnya itu apa? Diprotes sama anak ibu. Ini sing jadi anak nih sing di gitu kan. Saya atau dia kok diperhatikan banget dia itu. Nah, ibu harus siap dengan semua itu. Kalau ibu ingin mendapatkan pahala yang besar bagi dari anak-anak ya yatim. Sampai sini paham? Paham Bu? Nah, ini efek puasa kayaknya nih. Saya ini semangat tuh Bu ya. Kemudian poin berikutnya. Yang keberapa? 14. Poin yang ke-14, kashful alimi asyubhata 'anil muta'allim. Ya. Bahwasanya bab ini mengajarkan kepada kita pentingnya seorang yang berilmu menjelaskan tentang sesuatu yang masih syubhat. Apa sih syubhat itu? Masih samar-samar. Harus dijelasin kepada para penuntut ilmu. Makanya di sini pentingnya ibu bertanya. Bu, kalau nggak tahu tuh nanya. Akhirnya malu bertanya, jalan-jalan jadinya. Ibu coba malu bertanya, nanya alamat. Pasti ibu jalan sendiri cari pelanga, plongo, ngeliat tuh ini nomornya berapa ya. Nah, jadi nanya Bu. Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu tentang satu ilmu, tanya, jangan diam. Ya. Apalagi kalau misalkan ngikut satu pengajian, ibu masih ragu dengan apa yang disampaikan, apakah ini kok saya belum paham ya. Ya wes nanti paham sendiri, tidak tanya. Baik itu tanya di pengajian itu ataupun di luar forum. Kalau memang tidak sempat bertanya kepada ustadz pemateri, tanya kepada ustadz yang lainnya. Itu penuntut ilmu yang benar. Ya. Kita jadi penuntut ilmu itu Bu, jangan ke hatibul lail. Tahu hatibul lail? Pencari kayu bakar di malam hari. Orang kalau cari kayu bakar di malam hari, kayunya masuk, ularnya masuk, kodoknya masuk. Kabeh dimasukin dalam keranjangnya sampai rumah loh, kok ono ular deh. Ya, itu diibaratkan seperti itu. Ustadznya batuk ditulis Ustadz batuk gitu kan. Ya. Ustadznya ngomong ya, Ustadznya Sukarawon ditulis Ustadz Sukarawon gitu kan. Kalau nggak tahu tuh tanya Bu. Ini yang sering kita sampaikan. Akhirnya nanti jangan sampai salah tafsir. Ustadznya ngomong A, karena efek puasa jadinya pahamnya Z. Ya. Sampai ke teman-temannya dijelasin, oh saya dengar Ustadz begini, padahal Ustadznya tidak pernah ngomong gitu. Ya. Nah, itulah pentingnya nanya. Tanya ibu-ibu.
Ya, jangan pakai perasaan beragama itu. Ya, meskipun ibu-ibu terkenal dengan ahlu baper ya. Jangan pakai perasaan. Tapi agama itu dengan ilmu. Jadi bertanyalah kepada para ulama kita, para ustadz kita, kalau memang perkara tersebut masih tidak kita pahami, masih perkara syubhat ya. Dan juga tugas seorang ustadz juga harus menjelaskan kepada para jamaah sekalian terkait masalah-masalah yang memang sifatnya itu adalah sifatnya syubhat. Syubhat ini maksudnya baik syubhat di dalam masalah hukum, yang kedua syubhat di dalam masalah pemikiran. Contoh syubhat dalam masalah pemikiran, ketika ada orang-orang yang membisiki kita tentang perkara-perkara yang itu bertentangan dengan prinsip dasar dari dakwah kita. Itu namanya syubhat dari sisi pemikiran. Ya. Mereka membawakan dalil. Contoh syubhatnya Khawarij. Apa kata orang Khawarij? Ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Dibawakan dalil dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 44. Benar. Secara ucapan benar, tapi itu sifatnya syubhat. Ya, karena kalau kita menelan mentah-mentah ucapan tersebut, itulah yang menyebabkan kita nanti akan mudah ngebom sana sini. Ya. Pertama diajar bikin petasan, Bu. Kalau bikin petasannya sukses, baru diajar bikin bom. Itu dia kelompok-kelompok Khawarij. Kemudian yang berapa? 15. An-nahyu an karaimil amwal. Bab ini mengajarkan kepada kita tentang larangan dari mengambil harta yang paling berharga. Ya. Sebagai zakat. Jadi zakat itu dikeluarkan oleh orang yang wajib zakat itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat. Karena ada sebagian kelompok itu ketika menetapkan sedekah atau zakat untuk apa? Untuk kelompoknya, dia mempersyaratkan kamu kalau ingin banyak pahalamu, kamu harus infakkan itu, ditunjuk barangnya. Dia yang nunjuk, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Mentang-mentang karena misalkan dia orang kaya, mobilnya 10 di rumah kan, ada Mercy, ada BMW misalkan. Ternyata yang ambil zakatnya bilang kalau kamu ingin benar-benar bersih zakatmu, kamu harus infakkan Mercy-mu katanya. Tidak boleh begitu. Ya, terserah dia. Ya. Dan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ini tidak boleh kita tunjuk-tunjuk barang yang kita inginkan sebagai syarat untuk mengeluarkan zakat. Karena banyak di zaman sekarang itu mereka-mereka yang dipersyaratkan oleh kelompok, bahkan oleh ketua kelompoknya, harus mengeluarkan zakat sekian. Saya kasih contoh, misalkan ada sebuah kelompok di Indonesia ini yang mereka mempersyaratkan harus pendapatan itu 10% dikeluarkan kepada kelompoknya. Ibu bayangkan 10% dari 100 miliar berapa? 100 juta satu orang. Ya kalau kelompoknya ada 1000 orang, 100 juta satu semua gitu. Kira-kira berapa? Banyak. Dan itu tidak dikeluarkan untuk fakir miskin, murni digunakan untuk ketua kelompoknya. Ya. Makanya saya heran ada orang yang nuduh ustadz salaf itu digaji 20 juta per bulan. Nemen rek 20 juta per bulan. Nek saya digaji 20 juta per bulan tidak kajian MCG saya wis. Iya. Bener. Ya. Wis rabi mana saya ini. Oh iya 20 juta per bulan kan. Setahun berapa? Ya. Kita jualan saja belum tentu dapat untung bersih 20 juta sebulan. Oh enak kita dikasih uang 20 juta per bulan tuh santai, itu kan ya. Ya. Guru saja yang golongan 4E ya, yang paling tinggi 4D lah, 4D dengan masa kerja sekian, tambah sertifikasinya belum tentu 20 juta sebulan. Guru ya, tambah 1 jangannya belum tentu 20 juta sebulan. Mentok paling dia 10 juta. Dan saya santai di rumah, itu kan dapat 20 juta. Ya, subhanallah. Ini tuduhan yang tidak benar kepada kita. Buktinya banyak ustadz-ustadz kita, coba lihat ustadz-ustadz salaf itu. Naik pergi kajian ya, naik motornya motor ceketer itu, tapi ya dinikmati aja. Ya. Kadang jangankan mau beli motor, rumah saja masih ngontrak. Ya. Lo kita dibilang 20 juta sebulan, subhanallah. Ya.
Tapi mudah-mudahan itu doa ya, Allah berikan saya 20 juta sebulan gitu kan ya, atau ustaz-ustaz yang lain gitu. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang sangat tidak memiliki landasan yang jelas. Ya, menuduh, ya, mengatakan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz salaf itu mendapatkan tunjangan 20 juta per bulan. Nah, ini tidak benar. Ya, semoga ya orang-orang yang mengatakan demikian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16. Yang ke-16 di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya dari bab ini, yaitu ittiqa'u da'watil madlum. Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi. Saya pernah sebutkan di sini, Ibu-ibu, 3 jenis kezaliman. Saya bisa jawab. 1. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah. Nah, itu dalam bentuk apa? Perbuatan syirik. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, ya, zalim kepada manusia yang lain. Nah, di sini kita disuruh untuk berhati-hati dari kezaliman kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzalimi, meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir, Ibu, kalau Ibu zalimi, statusnya terzalimi, kalau dia berdoa, dia didengarkan doanya sama Allah. Lebih-lebih kalau dia seorang Muslim, bahaya. Maka coba Ibu lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Di mana kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang bangkrut itu orang nggak punya harta, orang nggak punya uang, orang yang nggak punya fulus. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus kita. Ya, di zaman sekarang nggak ada uang, mampus kita. Jadi para sahabat itu melihat, memandang kebangkrutan itu dari sisi materi duniawi, nggak punya fulus, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Orang yang datang di hari kiamat dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala haji. Semua pahala dia bawa. Tapi pahala tersebut dia tidak bisa manfaatkan. Kenapa? Faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Ternyata dia di dunia, orang ini suka menzalimi orang lain dalam bentuk lisannya, dalam bentuk tangannya, ya, dalam bentuk hartanya dizalimi orang tersebut. Dia menzalimi orang lain. Akhirnya pahala yang dia kumpulkan yang begitu banyak, ya, dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi oleh orang tersebut. Karena di dunia dia tidak meminta maaf. Ketika pahala yang dikumpulkan itu habis, sementara orang-orang yang dizalimi itu masih tersisa, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan ditimpahkan kepada orang yang menzalimi. Ini nasihat kepada kita ibu-ibu. Kita ini belum tentu punya pahala. Ibadah mana yang ibu yakin sudah diterima sama Allah? Saya mau kasih hadiah nih. Beneran hadiah nih. Siapa yang yakin? Saya punya mushaf sih. Ini mushaf saya nih. Mahal soalnya. Sudah dipegang sama Ustaz berkah. Nih saya kasih mushaf. Siapa yang mau angkat tangan? Dari 15 hari puasa yang sudah diterima puasanya. Saya tambah HP dah. Buat jualan online. Siapa yang yakin
Dari 15 hari itu, ibu sudah yakin pahala ibu sudah diterima sama Allah. Tapi kalau dosa sepakat kan? Jalan terus gak? Hah? Dosa kita jalan terus kan? Masa enggak? Hah? Iya. Kadang-kadang suaminya suruh buatin teh tapi tidak mau gitu kan? Ya, gimana suruh buatin teh Ustaz? Suami saya mintanya di pagi hari. Nah, iya. Kalau belum puasa jangan. Siapa yakin bu? Ya udah, nggak usah puasa dah, tarawih dah. Ibu yakin tarawih mana yang sudah dicatat sebagai pahala di sisi Allah? Yang tidak akan dihapus loh ya. Tidak ada yang jamin. Makanya di situ pentingnya kita itu menjaga diri, terutama dalam lisan. Nabi mengatakan wala tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan satu perkataan, menulis satu status, menulis satu kata-kata, mengomentari satu pembicaraan yang itu akan menyebabkan engkau meminta maaf di kemudian hari kepada orang lain. Banyak atau tidak? Orang yang ngomong kemudian hari minta maaf sama orang yang dia omongin tersebut. Banyak gak? Ibu pernah gak? Ibu ngomong sesuatu, tiba-tiba 20 hari kemudian, 1 bulan kemudian ibu minta maaf dari ucapan ibu tersebut. Coba lihat sekarang di media sosial, di televisi itu. Banyak orang yang ngomong A, setelah itu melakukan klarifikasi. Makanya kalau ngomong itu diperhatikan, dicatat, diingat, ya, sebelum mengucapkan sesuatu. Jangan asal dikeluarin aja. Yang penting ngeluarin dulu. Udah salah. Perhatikan dampak baik buruknya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Qaf, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, ada malaikat kiri dan kanan yang siap untuk mencatat. Ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Makanya bulan Ramadan itu salah satu pelajaran yang disebutkan oleh para ulama yaitu sebagai madrasah, sekolah. Sekolah apa? Sekolah tempat kita belajar untuk melatih lisan ini supaya tidak berbicara perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bicarakan orang, keburukan sendiri juga banyak. Gak usah komentari orang lain. Kita aja sendiri masih banyak kekurangan kita. Ya. Apalagi kita memfitnah orang, mencaci maki, merusak, merobek-robek kehormatan orang lain. Hadza la yanfa. Ini tidak bagus. Karena Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal baghi. Seorang mukmin itu adalah orang yang terkenal dengan baik lisannya, bukan orang yang terkenal dengan kotor lisannya. Sama tetangganya lisannya buruk, lebih-lebih sama orang tuanya, sama temannya. Ya. Dan ibu perlu catat, buah dari akidah yang baik, buah dari akidah yang lurus itu salah satunya tercermin dari lisannya. Itu buah akidah yang baik. Buah dari tauhid kepada Allah itu adalah tercermin dari lisannya. Semakin tinggi tauhidnya seseorang, dia semakin tahu kalau apa yang dikerjakan pasti diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Kita itu heran, saya tuh heran gitu ya dengan diri saya, dan diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Kenapa sebelum kita ngaji kita kok bisa beramat-amat sama orang ngomong? Nyuwun sewu gini. Tapi giliran sudah ngaji kok ngomongnya pedes gitu loh. Apa tidak bisa hal itu dibawa, ditarik menuju adab yang baik gitu loh. Perubahan itu bukan hanya dari sisi apa? Dari sisi pakaian saja enggak. Tapi dari sisi lisan, yang dahulu sebelum ngaji itu memang lisannya sudah lembut. Kalau sudah ngaji tambah lembut. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman, ya. Ngobrol sama yang lainnya harus lebih lembut dong. Dahulu sebelum ngaji sudah memiliki sifat sabar. Kalau sudah ngaji lebih sabar. Ini enggak. Justru kebalik. Dulu sebelum ngaji sudah sering sapa orang. Sudah ngaji itu udah siapa orang-orang itu. Apalagi itu sama wanita.
Oke lah kalau sama laki-laki jangan, perlu dibatasi. Kecuali kalau memang orang-orang yang ya sekiranya kita kenal apa segala macam, ya. Sama ibu-ibu yang disapa dong. Ya. Makanya kita ini dikecam apa eksklusif. Oh, ketemu sama orang nggak salam, nggak sefrekuensi kita. Emang harus sefrekuensi dulu salam itu. Nabi mengatakan salam itu kepada ilaman ta'rif walaman ta'rif, kepada orang yang kalian kenal dan yang tidak kenal. Kalau memang dia seorang muslim. Enggak. Kalau saya salamnya hanya sama yang satu ngaji aja, di FCG aja, di mana aja, di Muhajirin aja gitu. Enggak. Kami tidak pernah mengajarkan ini. Nah, ini tidak mencerminkan. Ya. Oleh karena itu kita kembali hati-hati dengan berbuat zalim kepada orang lain. Karena itu dampaknya besar. Jangan kita diberatkan di hari kiamat karena kezaliman kita kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan syarat tobat nasuha, kalau itu ada kaitannya dengan hak manusia, dikembalikan dulu. Dikembalikan hak manusia itu. Entah itu dalam berupa harta, berupa harga, kehormatan, harus dikembalikan kepada orang tersebut. Ya. Baru kita dikatakan bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian poin berikutnya, yang keberapa? Yang ke-17. Di antara faedah dari bab ini yaitu al-ikhbar bi annaha la tuhjab. Bahwasanya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya. Tidak ada hijabnya. Didengarkan sama Allah Ta'ala. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada batasan antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung didengarkan oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu didolimi sama orang, kalau saran saya ya, ibu didolimi sama orang, ibu tuh berdoa, minta sama Allah. Yang pertama, minta supaya orang itu diberikan hidayah. Yang kedua, ibu minta permintaan ibu. Karena itu saat-saat kita itu didengarkan doanya secara langsung oleh Allah Ta'ala. Misalkan ada orang dolimi ibu nih, hukum asal, ibu catat ya, hukum asal orang yang didolimi itu kita balas dengan kedoliman yang serupa itu boleh. Itu hukum asalnya. Contoh, ibu dipukul, ibu balas pakai mukul boleh. Ya, ibu diambil hartanya, ibu balasnya pakai ngambil harta itu boleh. Tapi memaafkan itu lebih baik, lebih utama. Kalau ibu diambil uangnya 1 juta, ya jangan diambil 2 juta, Bu. Itu riba namanya. Riba dalam mencuri. Ya. Hukum asalnya itu boleh membalas keburukan yang semisal ya kepada orang yang menzalimi kita itu boleh, tapi memaafkan itu lebih baik. Dan yang lebih baiknya adalah dengan kita mendoakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Coba ibu lihat dalam surat Al-Imran ya. Dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-130 kalau nggak salah. Dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-133. Apa kata 34 33 sampai 34. Kata Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra
wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Adapun orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berinfak dalam kondisi dia lapang maupun dia susah, orang yang menahan amarahnya, ya menahan emosinya, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada sesama manusia. Ya. Ini adalah sifat yang baik. Ya, Ibu buka dalam surat Ali Imran ayat 134. Ini adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa, memaafkan. Namun perlu Ibu pahami ya, memaafkan suami lebih utama daripada memaafkan orang lain. Karena terkadang istri itu kalau suaminya berbuat kesalahan itu tidak mau dimaafkan secara langsung, kudu dirayu dulu pakai barang kayaknya. Banyak yang ngomong gitu sama saya. Ustadz, kok suami istri saya tuh ya susah maafin saya Ustadz. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Kenapa kok ibu-ibu ini susah memaafkan suaminya daripada orang lain? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu punya suami kan? Ada yang nggak punya suami? Punya suami semua kan? Pertanyaan saya, kenapa kok ibu-ibu ini susah memaafkan suami daripada memaafkan orang lain? Ya kita tidak ngomong begitu, Bu. Lah orang lain selingkuh itu urusannya dia lah. Kok ibu urus gitu kan? Kita ini berbicara dalam tahap koridor yang berbeda. Maksudnya suaminya seandainya kesalahan. Iya, kita tidak ngomong ya selingkuh ya beda. Itu secara syariat tidak boleh. Ya. Contoh misalkan suami itu ya, misalkan nih, ya mungkin karena salah ngomong, kalau pas lagi capek gitu kan. Coba kalau orang lain tuh salah ngomong tuh, oh ya nggak apa-apa Bu ya, dia buat nopo-nopo gitu kan. Nah suaminya, 7 hari 7 malam kayaknya. Hah? Oh kebiasaan. Berarti suaminya yang parah itu artinya. Kenapa Bu? Apa karena terlalu cinta sama suaminya? Bisa jadi. Oh bisa jadi katanya. Berarti kalau misalkan kalau suaminya melakukan kesalahan terus mudah dimaafkan, berarti sudah tidak cinta berarti. Misalkan suaminya tuh ya lupa bawa, misalkan nitip barang, lupa dibelikan. Sampai rumah, sudah bahagia suaminya pulang. Lupa mana barang saya? Ya Allah lupa mah ya. Ya ngambek gitu kan. Ngambek, marah. Ya marahnya ya enggak. Marahnya itu bukan dibetak-betak suaminya enggak, tapi kalau diajak ngomong itu kata-katanya itu kok tipis-tipis gitu. Loh enggak, saya enggak curhat. Lah ini ibu-ibu, saya sudah bilang dari awal tadi, banyak orang ngomong begitu ke saya. Iya. Enggak. Maksudnya kenapa Bu? Apa alasannya? Kan ibu-ibu kan tahu kan seperti itu kan. Banyak ibu-ibu di Surabaya tuh banyak kayak gitu tuh. Saya tuh heran gitu kan ya. Saya beberapa hari terakhir ini saya tuh sering terima orang telepon curhat masalah rumah tangganya. Dalam hati saya, ini curhat masalah rumah tangga, nek rumah tangga awak dhewe wis genah ora ya gitu ya. Ya datang ngobrol, apalagi pengantin-pengantin baru gitu loh. Pengantin-pengantin baru datang yang baru nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai ada yang nanya sama saya, Ustadz, gimana sih batasan seorang suami itu boleh marah sama istrinya, ngomong gitu. Ya jawaban saya cuma satu, pernikahan itu adalah seni mengalah. Ya. Jadi rumusnya begini. Saya kasih rumus ya. Ini rumus rumah tangga ya.
Suami salah. Salah. Jadi kayak apa ya? Kayak kita belajar apa dulu? Matematika kalau nggak salah. Ya. Suami benar, istri salah. Jawabannya istri benar. Ya. Suami salah, istri salah, istri benar. Ya kan? Betul nggak? Iya betul. Betul nggak? Suami apa lagi? Enggak, bukan. Ya, suami salah, istri benar. Wah, jelas benar kalau ini. Iya kan? Ini rumus. Jadi tidak ada ceritanya istri itu salah. Pasti suami yang ya. Oh nek sing salah iku bojo ya, Bos. Suami istrinya enggak. Istri itu adalah makhluk yang selalu benar gitu kan. Oh, sekarang bilang enggak juga, tapi sampai rumahnya aplikasinya. Pokoknya bapak yang salah. Ya. Baik. Sampai mana kita? Sampai istri benar. Misalkan kalau suami salah, istri salah, istri pasti benar. Yang berapa berarti? 18. Ini bab ini tuh panjang ya. Sampai 3 kali pertemuan nih. Min adillatit tauhid, di antara atau bukti-bukti tauhid, ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i minal musyaqqati wal ju'i wal waba. Di antara tanda-tanda tauhid atau bukti-bukti tauhid adalah hal yang dialami oleh para rasul dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan dan penyakit. Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu, apa kaitannya kesulitan, kelaparan dan wabah penyakit dengan tauhid? Dengan tauhid seseorang. Apa kaitannya? Nah, yang lain? Apa? Ujian. Yang lain? Apa? Tawakal. Yang lain? Ikhlas. Yang lain? Berserah diri. Terus tawakal sama berserah diri itu beda ya? Iya. Itu ibu tahu tuh. Jadi ketika seorang itu sudah memiliki tauhid di dalam dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk menerima segala uji, ya, menerima kesulitannya, ya. Tapi perlu dipahami juga, tingkatan tauhid seseorang itu juga mempengaruhi sikap di dalam menghadapi ujian itu tidak sama. Ya. Kita yang ada di sini belum tentu sama kalau dikasih ujian yang sama. Sikapnya belum tentu sama. Ya. Pasti berbeda. Ada yang memang orangnya benar-benar tawakal, benar-benar berserah diri sama Allah. Ada yang ya lisannya berserah diri tapi hatinya tidak. Beda-beda. Dan itu kembali kepada ya sejauh mana kadar tauhid yang ada di dalam hati seseorang. Bisa dipahami Ibu? Ya. Itu sejauh mana dia itu memahami akan hakikat dari tauhid itu. Makanya semakin tinggi ya seorang itu tauhidnya seseorang, akan semakin tinggi rasa berserah diri, rasa menerima segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tersebut. Akan tetapi kalau semakin rendah tauhid seseorang, itulah yang menyebabkan dia itu akan semakin susah untuk menerima segala ketetapan-ketetapan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini ya bisa meningkatkan tauhid kita kepada Allah? Salah satu caranya adalah dengan terus belajar. Terus belajar. Yang kedua yang saya ingin nasihati sama ibu-ibu, kalau ingin tinggi tauhidnya, banyak-banyak membaca buku fikih Asmaul Husna. Ibu punya di rumah? Punya enggak? Kalau nggak punya beli, Bu. Apa? Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Sudah ada terjemahannya sekarang. Sudah ada terjemahan. Tinggal dibeli saja, dibaca. Karena itu akan lebih menjadikan kita itu semakin berserah diri kepada Allah. Berikutnya yang keberapa? 19. Ini sampai poin keberapa sih? 30. 19. Baik. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini adalah yaitu sabda Rasulullah, la utiyanna rayata, aku akan memberikan bendera ini, dan seterusnya. Ini adalah salah satu tanda kenabian dari kenabian beliau. Itu di dalam hadis yang terakhir, Bu, yang ketiga. Di halaman 21 itu kan ada disebutkan, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah. Aku akan memberikan bendera ini besok kepada orang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia. Ya, ini adalah tanda kenabian, dan tidak mungkin Nabi SAW mampu melakukan hal tersebut kalau bukan wahyu dari Allah. Jadi intinya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-20, di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aidon. Sembuhnya kedua mata Ali bin Abi Thalib itu setelah diludahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ya, kita ini sering ditipu sama orang-orang yang kita apa istilahnya, bahasanya. Jadi keberkahan Nabi itu tidak bisa dibawa ke manusia biasa. Contohnya ya, Nabi itu ludahnya berkah. Tapi nanti jangan dikiaskan, oh dia ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu ludahnya tidak berkah. Nabi itu toh yang berkah ludahnya. Kadang kita itu ya, karena kita sudah sangat fanatik sama ustadz kita itu, sama kiai kita, sampai cuci tangannya, bekas makannya itu kita perebutkan. Mereka itu tidak mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh Nabi. Nabi itu ludahnya itu berkah, ya, kemudian keringat beliau, lalu cuci tangan beliau, ya, segala macam, karena beliau seorang nabi. Kalau ustadz, kiai bukan nabi, manusia biasa. Ya. Jangan seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah itu karena saking cintanya sama imam-imam mereka, disuruh makan kotorannya mau mereka. Ibu pernah lihat tidak? Tidak pernah lihat? Ya jangan dilihat, nanti tidak jadi nafsu makan nanti. Ya, tidak boleh. Ya. Itu hanya kekhususan Nabi. Sama seperti, ibu tahu nggak? Saya matikan aja ya. Ibu tahu nggak tradisi kenapa orang pergi ke kuburan itu nyiram air? Dari mana diambilnya? Nggak tahu. Ibu ini orang Jawa nggak tahu.
Sebenarnya bukan orang Jawa aja sih, semua Indonesia. Itu ceritanya Nabi itu kan melewati 2 kuburan. Yang pertama, kuburan itu diadab gara-gara an-namimah. Suka ngadu domba. Ya kalau bahasa orang sini tuh pemilik omongan gitu ya. Pergi ke A ngomongnya begini, pergi ke B ngomongnya begini. Ya, jadi supaya mereka itu apa? Kelahi gitu kan. Yang satunya kenapa diadab di dalam kuburnya? Karena dia itu ketika melakukan hajat di dalam kamar mandi, dia tidak baik di dalam bersuci. Ya, pakaiannya itu kena yang tadi cuci dengan bagus. Sementara pakaian itu dipakai untuk sholat. Makanya kalau ibu-ibu yang pakainya besar, kalau masuk itu diangkat baik-baik ya. Ya diangkat bagus-bagus. Ya, supaya jangan terciprat bekas dari kotoran tersebut. Nah, Nabi lewat. Namanya mukjizat dari Allah Ta'ala, diperdengarkanlah kuburan itu sama Allah Ta'ala. Nabi berhenti. Lalu Nabi bilang sama para sahabat, innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzabani bikabir. Mereka ini sedang diadab, tapi diadabnya bukan karena dosa besar. Disebutkan satunya begini, satunya begini. Lalu apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi itu ngambil pelepah kurma. Ngambil pelepah kurma, ditaruh, dibagi 2, ditaruh satu-satu. Apa sih manfaatnya? Semoga dengan pelepah kurma ini masih basah, dosa-dosa mereka, adab mereka itu diringankan sama Allah Ta'ala. Nah itu dikiaskan kalau di zaman sekarang pakai pelepah pisang atau siram air. Ibu coba tanya sama orang, kenapa siram air? Oh supaya kuburnya adem. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Itu tidak bisa disamakan. Nabi itu punya kekhususan sendiri. Itu tidak bisa dikiaskan. Ya. Ibu mau siram itu air pakai satu tangki besar itu ya, tidak akan bisa. Dia sudah beda tempat. Alam kubur sama kuburan itu beda, Bu. Itu beda. Yang di dunia itu liang lahat namanya. Kuburan, alam kubur itu sudah alam beda. Alam yang di luar alam dunia. Tidak sama. Ibu mau bongkar bagaimanapun, ibu mau lihat apakah ada alam kubur, ibu mau melakukan penelitian masuk ke dalam kubur, tidak akan bisa ketemu. Karena alam kubur itu sudah alam beda. Nah itu tidak bisa dikiaskan dengan air atau dengan pelepah. Itu tidak bisa. Itu hanya kekhususan siapa? Kekhususan Nabi. Ya. Nah, kalau mau pergi ziarah kubur, apa sih yang dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin ziarah kubur itu? Dipersiapkan hatinya yang pertama. Yang kedua, niat ziarah kubur untuk apa? Untuk ingat mati. Bukan untuk pergi tamasya, selfie. Ya. Dan perlu ibu ingat, ibu catat, waktu ziarah kubur itu jangan dikhususkan. Kalau ibu mengkhususkan, dia jatuh dalam perkara sebelum dan sepas waktu apa menjelang Idul, enggak boleh. Sebelum puasa dan waktu enggak boleh. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Sama dengan ibu mengkhususkan hari raya Idul Fitri dengan maaf-maafkan, itu bid'ah. Bid'ah. Saya mau tanya ibu, emang sebulan kemarin nggak minta maaf? Kenapa harus Idul Fitri? Yang mana tradisi salah? Lebih ini silaturahmi sama minta maaf ini dong, nggak bisa disamakan. Apa? Lah emang tetangga dari kemarin-kemarin minta maaf. Ibu minta maaf sama tetangga dari kemarin. Ya itulah tradisinya salah. Lah kenapa nggak dari kemarin-kemarin minta maaf ya? Kenapa harus nunggu Idul Fitri? Ibu yakin hidup sampai Idul Fitri? Iya. Ibu yakin nggak? Enggak. Kalau sebelum puasa itu kan ada tradisi
salahnya? Itulah salahnya. Meminta maaf itu kan dianjurkan setiap hari. Lalu Nabi mengatakan, wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamuha, dan batalkanlah perbuatan buruk dengan kebaikan. Ibu buat salah sama orang, berarti kebaikannya apa? Minta maaf. Paham tidak? Ya, jangan sampai nanti ditalah dulu apa ya? Ya, mengkhususkan membuat lontong sayur pada bulan pas waktu Idul Fitri. Jadi Idul Fitri aja makan lontong sayurnya, di luar Idul Fitri nggak makan lontong sayur. Ini bisa jadi bahaya juga. Ya, makanya tradisi itu diukur dengan syari. Saya mau tanya ibu, minta maaf itu ibadah nggak? Ibadah butuh dalil nggak? Termasuk mengkhususkan waktunya kan? Ada nggak secara khusus disebutkan dalil meminta maaf di Idul Fitri? Idul Fitri itu apa sih hakikat Idul Fitri itu? Makan-makan. Ibu kenyang-kenyangan Idul Fitri itu, bukan minta. Iya, makanya kalau ibu undang saya makan, saya hadir. Apa? Halal bihalal. Ya. Ya safar itu bukan ibadah, Bu. Untuk apa? Bedakan safar dengan maaf-maafan, dengan apa silaturahim. Itu safar itu bukan ibadah. Safar itu adalah suatu kegiatan. Kecuali kalau niat safar itu untuk jenis ibadah seperti apa? Pergi ziarah ini, itu yang perlu dikritisi. Iya. Sekarang begini, Ustadz, saya tuh pergi safar pas lebaran untuk ke rumah saudara, Pak. Perlu diperinci. Kalau memang waktunya saat itu yang bisa, berarti tidak termasuk. Tapi kalau dikhususkan dan itu sudah menganggap wajib, itu beda. Kalau ibu bisanya pas waktu hari Idul Fitri saja, sementara hari yang lain karena sibuk pekerjaan, ya itu beda, Bu. Paham tidak? Paham ya? Lah ini kan kenapa kok harus minta maaf sama tetangga? Itu maksudnya tunggu Idul Fitri itu loh maksudnya. Bisa dibedakan kayak ini? Ya. Paham ya? Nah, jadi jangan mengkhususkan sesuatu itu kalau tidak ada dalilnya. Sampai sini jelas? Baik, kita cukupkan sampai poin yang ke-20 dulu. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ibu-ibu kalau ingin bertanya saya persilakan. Ya. Ini ada hubungannya dengan hasad bukan? Hasad orang yang disampaikan ke kita misalnya. Hasad. Kaitannya maksudnya dengan hasad. Iya. Jadi orang yang itu bagian dari hasad atau tidak maksudnya tak? Iya. Itu menjerumus ke sana. Jadi katakanlah orang tersebut sudah mendapatkan hasad dari orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita itu mendapatkan hasad dari orang, pertama maafin orang tersebut. Yang kedua doakan hidayah kepada mereka. Memang hukum asalnya itu membalas dengan yang semisal itu bohong. Tapi kan saya sebutkan tadi, memaafkan, ya kemudian mendoakan kebaikan itu lebih baik. Tapi saya mau tanya, apa sih manfaatnya kita hasad itu? Kalau orang hasad sama kita, ya terus kita balas dengan hasad, apa manfaatnya? Saya mau tanya ibu. Hah? Kalau misalkan
Kalau hasad tersebut, efeknya itu orang yang terkena hasad menjadi terkena penyakit. misalkan ada orang hasad di kita, kita langsung terkena penyakit dari hasad itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Hah? Ya, maka yang harus dilakukan adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari hasad tersebut. Ya. Apa? Banyak di buku-buku doa. Lihat cari aja. Ya. Ada itu saya ajarkan satu doa ya, doa berlindung dari hasad. Ya. Ibu punya buku-buku doa enggak? Ya. Nah, ada itu. Itu salah satu caranya berlindung dari hasad itu dengan zikir pagi dan petang. Itu caranya salah satunya. Kemudian pokoknya ibu-ibu amalkan zikir-zikir selesai sholat, ya. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya jangan ditinggalkan. Pokoknya harus diamalkan. Nah, di antara doa secara khusus yang kita berlindung dari yang namanya hasad, sudah carikan dulu ya. Nih Bu, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, kalau ibu mendoakan orang lain, ibu bilangnya begini. Nih saya ajarkan ya. Doanya itu, ini kalau ibu yang minta sendiri, bacaannya begini. A'udhu. Kalau ibu sendiri, bacanya begini. Kalau ibu mintakan untuk orang lain, UI, tergantung. Kalau perempuan, Ki. Kalau laki-laki, K. UI duka. Misalkan anak ibu laki-laki, UI duka. Kalau anak ibu perempuan, UI duki. Kalau untuk ibu sendiri, ibu yang baca a'udhu. Apa bacaannya? UI duka, UI duki, a'udhu bikalima. Ada di buku nanti ya, ibu bisa lihat ya. Bikalimatillahi hitamah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin lamah wa min kulli ainin min kulli syaitanin wa hamma. Wa min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin Nih, kalau ibu baca sendiri bacanya ini.
A'udzu bikalimatillahi tamma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min kulli syaitonin wa hamma, dari segala syaitan dan pengaruhnya. Wa min kulli ainin lama, dan dari keburukan mata. Kalau ibu doakan orang, misalkan anak ibu lagi sakit, ini bisa dipakai untuk sebagai sarana berobat. Ibu baca apa? U'iduka kalau anak laki-laki, u'iduki kalau anak perempuan. Bikalimatillahil tamma wa min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lam. Ibu doakan suami ibu supaya dia tidak terkena santet, tidak terkena sihir. Sihirnya itu kan ada dua. Ada sihir sorfu namanya, ada sihir atom. Sihir sorfu ini sihir yang menyebabkan suami ibu tidak cinta sama ibu. Sedangkan sihir atom adalah sihir yang menyebabkan kita itu bisa suka kepada orang lain. Makanya kan ada istilah cinta ditolak dukun. Nah itu deh. Itu sihirnya ada juga. Kalau ada orang yang dulunya tidak sayang, apa istilahnya ya, tidak ada rasa gitu loh. Tapi tiba-tiba kok laki-laki perempuan itu bisa suka sama laki-laki, padahal kan dulu enggak. Ya padahal segala dari sisi normalnya tidak pernah melakukan apa-apa gitu kan. Tapi kok tiba-tiba bisa suka, biasanya kena sihir yang disebut dengan sihir atau ditiupkan. Iya. Ditiupkan. Tapi cara tiupkannya tuh bukan kayak tiup itu ya. Bukan, tapi itu cara tiup. Jadi setelah membaca ini aku ditiupkan tidak pakai itu. Tiupkan. Ya. Tiupnya tuh kalau bisa ada percikan kejunya dikit. Itu kan ya sama kayak ibu. Dulu jari itu harus ada lulangnya itu kan. Nah itu beda bu. Beda kalau itu tuntunan Nabi. Ini tuntunannya. Ya. Kalau ibu minta misalkan ibu lagi sakit, ibu minta ke kiai ludahnya, itu nggak boleh. Apa? Nggak harus itu ustad kok. Kita sendiri. Ya orang yang disuruh itu orang tua bukan ustad. Tidak, mereka datang kepada Nabi. Nabi berkah. Lah kita kan ustad kan bukan seperti Nabi. Orang tua sendiri yang mentahnik itu dimakan kurma itu papa, tapi jangan dimasuki di dalam kerongkongan yang mati anaknya. Ya. Jadi caranya itu ibu papa kurma ibu sendiri bisa. Ibu papa kurma itu sampai halus, nanti ambil ujungnya dikit aja, rasanya itu ditaruh di langit-langitnya, digosok-gosok langit-langitnya. Nggak ada bismillahnya. Itu kalau pijat secara umum itu air doang seperti itu nggak boleh. Takutnya nanti itu sebagai air sih. Iya. Dan pijat biasa lah. Obat sama obat. Membuat air ruqyah itu sendiri boleh silakan, tapi dengan doa-doa yang dianjurkan. Nek bacanya mantra 7 keliling ya enggak. Ya. Paham ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya. Kalau zakat itu dikasih karena bulan Ramadan nggak apa? Zakat apa? Zakat fitri itu. Dikasih pas? Bulan Ramadan ini. Lewat zakat fitri bulan Ramadan kan? Biasanya sebelum sholat itu kita. Maksud ibu awal. Ya zakat fitri jelas bulan Ramadan gitu kan? Maksudnya waktunya. Waktu itu dibagi bu. Para ulama itu membagi waktunya itu boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Tapi yang paling afdal itu di akhir. Gitu.
Silahkan demokrasi di awal tidak apa-apa. Tapi dari sisi afdolnya afdolnya itu dia. Kenapa? Gimana itu minimal? Gimana? Kan afdolnya di akhir ya Ustaz. Ya. Nah minimal berapa hari sebelum? Afdolnya sebelum khotib naik mimbar, habis subuh itu afdolnya. Iya. Tapi ibu kuat repot nggak itu masalahnya? Ya sehari sebelumnya itu bagus. Kok belum dimasak? Emang apa yang dimasak? Beras dimasak. Maksudnya berasnya itu kan biar bisa dipakai. Iya, yang enggak gitu juga. Ya gini Bu ya, kalau maksud ibu kan pengen lihat manfaatnya. Kalau dikasih pagi Ustaz, nanti kelamaan masaknya itu, masak nasinya itu ibu itu tidak ada urusan untuk memikirkan masalah masaknya ya. Ibu urusannya apa? Mengeluarkan. Ibu jangan repot. Ini beragama nih repot gara-gara ibu-ibu nih. Wah, saya jadi ikutan repot. Ibu ngapain pikir Ustaz habis subuh terus masaknya piye orang siapin. Ibu gak ada urusan dengan itu. Lah dia misalkan nih, dia ngapain nunggu beras dari kita? Kenapa gak beli beras duluan kan? Subhanallah. Jangan diberatin Bu. Ya, saya sudah berat Bu ya. Yang lain silakan. Ya silakan. Akad gimana maksudnya? Kalau ini sudah dapat fitri dari sisulan juga. Nggak ada kayak gitu-gitu itu. Ini juga memberatkan ini. Nggak ada kayak gitu. Ibu bilang sama zakat, misalkan ibu nih ya boleh menyerahkan uang ke panitia zakat, tapi ingat, tolong berikan beras, bilang gitu. Ya, kita mengeluarkan ke panitia itu dalam bentuk uang boleh, tapi bilang sama panitianya harus belikan beras. Tapi mengeluarkan sendiri itu lebih apa? Afdol. Paham nggak? Nggak perlu. Nanti riak nanti. Nggak perlu Bu. Ada pertanyaan dari dalam tadi? Ustaz, Ya. kalau bayar fidyah itu untuk orang tua itu bisa dalam bentuk uang kah? Terus itu dibayarkan di akhir bulan Ramadan atau bagaimana Ustaz? Fidyah itu dalam bentuk makanan yang wajar nominalnya. Jadi harus berbentuk makanan ya Ustaz? Bisa kita mengeluarkan uang tapi kita salurkan ke orang, dikonversikan dalam bentuk membagikan makanan. Paham ya? Iya. Ya. Nah, makanan itu enggak harus makanan yang sudah siap ready makan, enggak. Enggak. Ada dua. Tuh, bentar lagi pulang katanya. Selama. Ya. Sesuai kan. Ngaji kok bentar lagi. Ya. Fidyatun. Ya, salah tulis saya. Fidyatun. Itu ada dua. Bisa dalam bentuk makanan jadi, bisa dalam bentuk non jadi. Harganya yang wajar. Misalkan kalau kita makan di Sidoarjo yang wajar itu 25.000, 20.000 atau 20.000. Maka 20.000 ini nanti dikonversikan dalam bentuk berasnya sekilo berapa, sisanya ya apa? Apa bilauknya? Bilauknya itu ya intinya segitu keluarin. Nanti lauknya itu belum ini yang instan, tolong. Kalau kita bilang apa? Iya, dalam bentuk beras tapi juga seseorang.
Enggak ada sempurna, cuma afdolnya juga itu para ulama apa? Mereka menganjurkan kita supaya apa? Ada lauknya itu lebih bagus. Ibu beli kasih nasi. Ibu kalau kasih nasi sama orang nasi tok ya, kasih bumbunya. Ya. Kita kalikan berapa kali kita tidak puasa pada saat Secara hukum asalnya iya beras. Ya, hukum asalnya beras. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau dikonversikan dalam hukum makanan yang wajar, misalkan 20.000. Beras yang terbaik berapa sih harga kilo? 11, 12. Barangnya ada sisa berapa? Ya 8.000 itu dibelikan di tolong apa? Dengan harganya sekian tadi. Tidak apa-apa. Kalau sudah, tapi kalau bisa segitu. Kalau bisa itu ya kasih paket lengkap lah. Itu nih. Oh, ini masuk ke pembahasan ini. Ini baru takanannya dulu ya. Nah sekarang waktunya kapan dikeluarkan? Waktunya itu para ulama menyebutkan ada dua. Bisa dikeluarkan per hari atau bisa dikalkulasikan nanti di akhir. Kenapa mereka disuruh keluarkan per hari? Yang pertama, takutnya ya kalau orang tua kita kalau orang tersebut yang tua itu tiba-tiba meninggal, makanya disuruh keluarkan apa? Per hari. Yang kesalahannya baru awal Ramadan sudah dikeluarkan 30 hari untuk 30 hari. Ini kesalahan. Ya, ibu tahu tak apakah itu akan? Ya kita tidak tahu kan kalau sembuh itu tidak tahu umur. Hah? Tidak harus sudah diulang. Tidak diulang. Ya, tidak usah diulang kalau sudah dikeluarkan. Nanti tahun depan lagi kalau anak lagi ya seperti itu gitu loh. Itu diantara bentuk kesalahannya. Langsung dikeluarkan di 30 gitu kan. Ini kesalahan. Itu pentingnya bertanya. Ya, paham ya? Hah? Misalkan nih, tergantung ya ibu ya. Kalau 30 hari, ibu kasih ke 30 orang boleh, ibu kasih ke 1 orang boleh. Kasih ke 15 orang boleh. Ya. Ibu misalkan kalau saya punya tetangga tuh pakai saya begini, saya kasih mereka semua dari kan. kalau orang tua dia karena sekarang baru bisa belajar sholat tapi tidak berpuasa, apakah anaknya itu wajib mengkodokkan atau membayarkan fidyah? Enggak. Maksudnya tidak yang mau. Suruh bertobat aja kepada Allah. Iya, dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Kenapa dia kuat tidak? Meninggalkan secara sengaja itu tidak. Kecuali meninggalkan secara udzur. Contoh mana meninggalkan secara udzur? Seperti ibu pergi safar, udzur. Tidak berpuasa. Tapi meninggalkan secara sengaja, kata para ulama itu tidak ada pokok. Jadi ini berapa disebutkan? Paham ya? Adapun waktunya itu tadi itu ya. Ya. Per hari atau dikeluarkan apa? Di akhir kalau memang tidak memberatkan. Tapi saya rasa cukup Ibu ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak ada makan-makannya? Oh kirain. Loh siapa tahu kan ada yang tidak puasa ibu-ibu kan?